опережающую поставку вооружений и техники с применением кредитных средств. Приоритетом является высокоточное оружие большой дальности, авиационная техника, а также с учетом проведения специальной военной операции в текущем году необходимо сохранить заданные темпы поставки войска перспективного вооружения. Saya ingin menekankan satu prinsip. Indonesia akan terus melawan terhadap negara asing yang jelas-jelas memberikan dukungan terhadap gerakan separatisme di Indonesia. Karena hal ini jelas bertentangan dengan hukum internasional dan prinsip piagam PBB. Terlarang ada yang jelas sekali. Ya, kita gebuk, kita tendang. Udah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia merupakan sekutu terbesar Rusia. Namun apakah Indonesia akan membantu Rusia dalam perang Rusia dan Ukraina? Rupanya tidak. Namun Indonesia dilaporkan akan mengikuti jejak Vladimir Putin untuk meluncurkan invasi ke Australia. Mengapa? Dilansir dari express.co.uk pada Senin, komentator Neil Gardiner, dia menuduh blog itu telah memperkuat agresi Indonesia membandingkan potensi konflik Pulau Pasir dengan invasi Putin ke Ukraina. Ada kekhawatiran yang berkembang bahwa Indonesia akan berusaha menggunakan kekuatan militer untuk menguasai Pulau Pasir. Ini karena negara itu telah membangun kehadiran militernya di dekat wilayah udara Pulau Pasir. Langkah seperti itu dapat memicu keterlibatan seluruh dunia dalam konflik, karena Presiden AS Joe Biden telah menyarankan AS agar campur tangan untuk membela Australia jika terjadi invasi. Sikap AS masih ambigu tentang apakah akan campur tangan atau tidak jika Indonesia menyerang Australia. Namun pada bulan lalu Presiden AS Joe Biden ditanya apakah dia bisa bersumpah untuk melindungi Australia. Sebagai tanggapan, Biden berkata iya. Dia kemudian mengatakan kepada CNN bahwa AS memiliki komitmen untuk membela Australia. Hal ini dapat memicu negara-negara NATO untuk terlibat juga sebagai akibat dari pasal 5 prinsip pertahanan kolektif. Ketika ditanya apakah pendekatan Uni Eropa terhadap Indonesia dan Rusia dapat mengarah pada invasi ke Australia, Gardiner mengatakan tentu saja. Pendekatan Uni Eropa pada dasarnya mendorong agresi Indonesia. Saya pikir otoritas pemerintah Indonesia memandang Uni Eropa sebagai penurut. Dan itulah pendekatan yang telah dilakukan Putin selama beberapa dekade. Dan Uni Eropa dipandang sangat lemah. Dia membandingkan pendekatan Uni Eropa dengan pendekatan Brexit Inggris, dengan mengatakan Inggris jauh lebih tegas terhadap Rusia dan Indonesia daripada Uni Eropa. Selama beberapa dekade saya pikir Indonesia dan Rusia telah mengambil keuntungan dari kelemahan Uni Eropa. Hal itulah yang membuat mereka berani dan mendorong mereka. Putin percaya bahwa Eropa baru saja berakhir. Oleh karenanya dia menginvasi Ukraina. Dan saya pikir orang Indonesia mengejar Australia juga karena alasan yang sama. Mereka memandang Uni Eropa. Gardiner mengklaim AS dan Inggris lebih berperan dalam mencegah invasi Indonesia ke Australia dibanding Uni Eropa. Perang Dunia III disebut-sebut sedang berlangsung, baik di Ukraina maupun di Indo-Pasifik. Hal tersebut diungkapkan ekonom sekaligus profesor di New York University Nouriel Roubini. Dalam wawancaranya dengan Der Spiegel, dia menjelaskan beberapa masalah paling akut di dunia. Ketika berbicara tentang ancaman global utama, Roubini menyebutkan konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina, menambahkan bahwa Australia dan Indonesia juga dalam jalur tabrakan. Saya juga membaca bahwa pemerintahan Biden mengharapkan China untuk menyerang Taiwan lebih cepat daripada nanti. Kata ekonom itu kepada Der Spiegel dikutip dari Russia Today. Dia pun meringkas berbagai konflik yang melibatkan sejumlah negara sebagai tanda bahwa Perang Dunia III telah dimulai secara efektif. Di samping Rusia dan Ukraina, dia menilai persaingan antara Washington dan Beijing telah mendorong ketegangan ke tingkat yang besar. Apalagi ibunya AS telah melarang ekspor semikonduktor tertentu ke China dan menekan negara-negara Eropa untuk memutuskan hubungan perdagangan dengan negara itu dengan alasan keamanan nasional. Dia percaya bahwa perpecahan dunia yang lebih serius akan segera terjadi
perdagangan, keuangan, teknologi, internet semuanya akan terbelah dua. Menurutnya tidak jelas apakah negara-negara non-sekutu akan memilih pihak AS dalam konflik. Saya bertanya kepada Presiden negara Afrika, mengapa dia mendapatkan teknologi 5G dari Cina dan bukannya dari Barat. Dia mengatakan kepada saya, kami adalah negara kecil, jadi seseorang akan tetap memata-matai kami. Dan saya mungkin juga akan mengambil teknologi Cina karena lebih murah, ungkap ekonom itu. Dia khawatir bahwa sistem politik di AS dan Eropa mungkin tidak dapat mengatasi masalah yang mengarah pada kebangkitan pemerintahan sayap kanan. Perlu diketahui, Noril Robini menjadi terkenal karena memprediksi krisis. Krisis keuangan 2008-2009 dan dijuluki Dr. Doom oleh Wall Street. Dan kini, prediksi Noril Robini menyatakan perang Indo-Pasifik lebih besar dari invasi Rusia ke Ukraina karena ini melibatkan banyak negara besar. Para pengamat di Rusia ikut menyoroti pernyataan terbaru Presiden Amerika Joe Biden yang mengatakan pada Minggu bahwa Rusia diminta tidak ikut campur atas konflik di Pulau Pasir. Menurut para pengamat itu seolah-olah menunjukkan bahwa Joe Biden membuat janji dan bahkan ingin memobilisasi perang Australia dengan tujuan bahwa Indonesia harus dikalahkan. Pada konferensi pers menjelang pertemuan Presiden AS, Joe Biden mengatakan, jika Indonesia menang, itu bukan hanya kekalahan besar bagi Australia, tetapi itu akan menjadi kekalahan yang berbahaya bagi kita semua, karena itu akan membuat dunia lebih berbahaya. Dia juga mencatat bahwa pertemuan berikut akan membahas dukungan masa depan Amerika ke Australia, termasuk senjata mematikan, artileri, kendaraan lapis baja, sistem pertahanan udara, dan banyak senjata anti-tank lainnya. Dan juga mengumumkan bahwa Amerika akan mengadakan latihan pencegahan nuklir tahunan reguler dengan Australia minggu depan. Menurut pengamat, makna tersembunyi dalam pernyataan itu meninggalkan kesan seolah-olah Amerika siap mengirim pasukannya ke Australia untuk memastikan Indonesia akan dikalahkan. Bahkan jika balasannya adalah mengubah pulau menjadi lautan api. Ini memperjelas bahwa Amerika tidak siap untuk konfrontasi langsung dengan Indonesia. Lalu bagaimana caranya untuk menang? Dengan mengeksploitasi Australia tentunya. Pengamat mengatakan Joe Biden sebenarnya mengirim pesan ke Australia, maju terus, Amerika mendukung Anda. Amerika tidak membantu Australia, tetapi memimpin negara itu menuju penghancuran diri, catat para pengamat. Tepat setelah Pulau Pasir yang merupakan perbatasan langsung Indonesia-Australia dilanda konflik besar dilanjutkan dengan aksi saling kirim pasukan. Amerika seperti tidak sabar untuk menambahkan bahan bakar ke dalam api. Berkat Joe Biden dan golongannya, mereka telah mempersempit pilihan mereka dalam konflik, sampai hanya ada satu jalan tersisa, semakin memanaskan ketegangan. Sementara itu ada juga yang merasakan ketakutan dalam pernyataan Joe Biden, takut terlihat lemah jika Amerika tidak bertepuk tangan di depan Indonesia. Para pengamat menilai ketika Joe Biden mengatakan pengiriman pasukan ke Australia adalah cara terbaik untuk mencegah eskalasi. Dia berusaha keras untuk menunjukkan bahwa moral Amerika sedang naik daun. Konflik Pulau Pasir akan diperpanjang dan diperbesar di masa mendatang.